Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang saya hormati Bapak Safari Hasan SIP MMRS selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Logistik Medik dan Non-Medik Rumah Sakit. Sebelumnya, perkenalkan saya Zara Auliana Nurul Fadilah dengan NIM 1082731 dan rekan saya Devina Yuni Suryaningsih, Sinta Melia Fatmasari, Tiara Rambu Sori Suatu, Wanda Geniwati Putri. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang solusi manajemen logistik farmasi dalam mengurangi obat kadaluarsa di Rumah Sakit Harapan Medika Sejahtera. Kepada rekan saya, dipersilahkan. Baik, yang berikut ada latar belakang. Logistik farmasi memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan pasien serta efisiensi keuangan rumah sakit. Namun, manajemen stok yang kurang optimal dapat menyebabkan gangguan pelayanan dan pemborosan anggaran. Rumah Sakit Harapan Medika Sejahtera saat ini menghadapi masalah tingginya jumlah obat kadaluarsa akibat sistem distribusi desentralisasi yang membuat pengawasan stok kurang efektif. Kondisi ini menyebabkan terjadinya penumpukan obat di beberapa ruangan dan kekurangan stok di ruangan lain, sehingga diperlukan perbaikan sistem distribusi, SOP yang lebih ketat, serta pengendalian stok yang lebih baik. Yang berikut ada tujuan, yaitu yang pertama, sistem distribusi dapat menentukan sistem distribusi obat yang ideal untuk Rumah Sakit Harapan Medika. Yang kedua, standarisasi SOP, yaitu menyusun SOP distribusi obat yang kompresif dan akuntabel. Yang ketiga, pengendalian stok, yaitu membangun mekanisme pengendalian stok yang efektif dan efisien. Yang keempat, jadwal logistik, yaitu membuat jadwal distribusi yang sesuai dengan kebutuhan real setiap unit. Next. Selanjutnya ada analisis masalah. Di Rumah Sakit Harapan Medika Sejahtera, pengelolaan logistik farmasi masih kurang efektif. Pencatatan stok obat belum tertata dengan baik sehingga sering terjadi ketidaksesuaian jumlah persediaan. Pemeriksaan expired date yang tidak rutin menyebabkan adanya obat kadaluarsa. Sementara distribusi obat yang kurang optimal menimbulkan penumpukan stok di beberapa unit pelayanan. Kondisi ini menyebabkan kerugian rumah sakit, sehingga diperlukan pengendalian stok dan sistem distribusi yang lebih efektif agar ketersediaan obat terjamin dan angka obat expired dapat dikurangi. Kemudian solusi sistem kombinasi sentralisasi ditambah desentralisasi terbatas untuk efisiensi maksimal. Berikutnya, sentralisasi obat reguler dipusatkan di farmasi untuk kemudahan pengawasan stok dan pengurangan overstock. Desentralisasi terbatas khusus unit kritis IGD, ICU, kamar bersalin untuk penyediaan obat emergensi yang tepat. Next. Berikutnya SOP distribusi obat. Yang pertama, perencanaan kebutuhan obat. Menentukan kebutuhan obat berdasarkan jumlah pasien, pengguna sebelumnya, dan stok tersedia. Yang kedua, permintaan obat dari ruangan. Permintaan dilakukan melalui CMRS atau formulir permintaan obat. Yang ketiga, verifikasi oleh farmasi. Instalasi farmasi memeriksa jumlah stok dan tanggal kadaluarsa obat. Yang keempat, penyiapan obat. Menggunakan metode VIVO dan VIVO untuk mencegah obat expire. Yang kelima, distribusi ke ruangan. Obat dikirim sesuai jadwal dan dicatat dalam sistem distribusi. Yang keenam, penyimpanan obat. Obat disimpan sesuai standar suhu dan keamanan penyimpanan. Yang ketujuh, monitoring dan evaluasi. Dilakukan stok opname, pengecekan expired date, dan audit distribusi secara rutin. Next. Selanjutnya, metode pengendalian stok. Pengendalian stok adalah kegiatan pengatur persediaan barang atau obat agar jumlah stok selalu tersedia sesuai kebutuhan, tidak berlebihan, dan tidak sampai kosong. Dalam pengelolaan stok, terutama di rumah sakit dan farmasi, metode FIFO dan VIVO digunakan untuk menjaga kualitas barang serta mencegah kerusakan dan kadaluarsa. Yang pertama, FIFO atau first in, first out. FIFO adalah metode pengeluaran barang di mana barang yang pertama kali masuk ke gudang harus digunakan atau dikeluarkan terlebih dahulu. Metode ini digunakan agar barang yang sudah lama disimpan tidak menumpuk terlalu lama di gudang. Tujuan FIFO, mengurangi risiko kerusakan barang, menjaga perputaran stok tetap baik, menghindari penumpukan stok lama. Contohnya, jika obat datang pada bulan Januari dan Februari, maka obat yang datang bulan Januari harus digunakan lebih dahulu. Yang kedua, ada FIFO atau First Expired, First Out. FIFO adalah metode pengeluaran barang berdasarkan tanggal kadaluarsa. Barang yang memiliki tanggal expired paling dekat harus digunakan terlebih dahulu, meskipun barang tersebut datang belakangan. Metode ini
sangat penting dalam pengelolaan obat karena berkaitan langsung dengan keamanan dan kualitas obat yang diberikan kepada pasien. Tujuan VIVO, mencegah obat atau barang kadaluarsa, menjaga keamanan penggunaan obat, mengurangi kerugian akibat barang expired. Contohnya, obat A datang lebih baru tetapi memiliki tanggal kadaluarsa lebih dekat, maka obat tersebut harus digunakan terlebih dahulu dibanding obat lain yang masa expirednya masih lama. Jadi kesimpulannya, metode Vivo dan Vevo membantu pengelolaan stok menjadi lebih teratur, efisien, dan aman. Penggunaan kedua metode ini dapat menjaga kualitas barang, mengurangi risiko kerusakan dan kadaluarsa, serta memastikan pelayanan tetap berjalan dengan baik. Next. Selanjutnya ada penyimpanan dan monitoring. Penyimpanan dan monitoring obat adalah proses penting dalam pengelolaan logistik farmasi yang bertujuan menjaga kualitas obat, memastikan keamanan, serta menjamin ketersediaan obat bagi pasien. Yang pertama ada penyimpanan. Penyimpanan obat harus dilakukan dengan benar agar obat tetap aman dan tidak rusak sebelum digunakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama ada obat disimpan sesuai dengan kondisi penyimpanan yang tertera, misalnya suhu ruang, suhu dingin, kulkas 2-8 derajat Celcius, atau tempat khusus untuk obat tertentu. Yang kedua, menggunakan sistem FIFO atau first in, first out, yaitu obat yang datang lebih dulu harus digunakan lebih dulu. Yang ketiga, menggunakan FIFO, first expired, first out, yaitu obat yang lebih cepat kadaluarsa digunakan terlebih dahulu agar tidak terbuang. Yang keempat, obat dipisahkan berdasarkan jenisnya, seperti tablet, sirup, injeksi, narkotika, atau psikotropika, untuk mencegah kesalahan pengambilan. Dan yang kelima, penyimpanan harus rapi, diberi label jelas, dan mudah diakses untuk mempermudah pengambilan obat. Next. Selanjutnya yang kedua ada monitoring. Monitoring adalah kegiatan pengawasan stok obat secara berkala agar jumlah dan kondisinya tetap terkontrol. Yang pertama ada melakukan pengecekan stok secara rutin seperti harian, mingguan, atau bulanan. Yang kedua mencocokkan jumlah fisik obat dengan catatan di sistem manual atau SIM-RS. Yang ketiga,